Sekarang pada pertemuan materi kali ini, yang kemarin sudah istilahnya membuat literasi terus berdiskusi, sekarang kita menuju ke materi tentang pemahaman diri. Aspek perkembangannya ini sebagai dasar daripada pengembangan materi, yaitu aspek perkembangan ketujuh, itu pengembangan pribadi, yaitu potensi, bakat, minat, dan kepribadian. Misalkan KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. KI 2, 3, 4. Seterusnya silakan nanti dibaca sendiri. Sedangkan KD-nya, kompetisi dasarnya, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap pertumbuhan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Tugas perkembangannya memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi sesuai dengan perkembangan fisik dan psikisnya. Materinya pemahaman diri, topiknya tentang remaja. Jenis layanannya layanan pribadi, bidang bimbingan pribadi, sedangkan karakternya nanti arahnya ke mandirian atau mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi silakan nanti ini yang akan kita pelajari untuk dikembangkan, untuk didalami, dan silakan literasinya dikembangkan lebih luas lagi. Indikatornya bersyukur sampai 13, termotivasi untuk meningkatkan prestasi, mengetahui pengertian remaja, menyebutkan ciri-ciri remaja, menyebutkan pengertian kepribadian. Ini pada ketujuh tadi ya. Aspek perkembangan ketujuh. Tujuannya sama, yang mengenal tugas guru BK, bersyukur, termotivasi, menyebutkan ciri-ciri remaja, menyebutkan pengertian kepribadian. Karena kita sebagai sekolah di Weta, ya saya minta untuk berikan contoh, yaitu menyebutkan kepribadian peduli lingkungan. Mungkin anak-anak ada yang ingin masuk SMP 1 dulunya. Ini SMP 1 ya. Sekarang ini SMP ya. Ini SMP 3. SMP 1 tidak diterima, SMP 3 tidak diterima. Akhirnya kita masuk di SMP 13 ya, ini SMP 13. Jadi jangan sampai ada pameo angka 13 itu merupakan angka sial. Sial dan tidaknya tergantung dari diri kita, bagaimana kita mengembangkannya. Ini saya berikan. Ini SMP 13 bagaimana? Yang pertama adalah jadikan SMP 13 itu bernilai karomah. Karomah tadi apa? Istimewa ya. Istimewa bagi diri kita. Dengan cara bagaimana? Itu dengan cara bersyukur dan bangga. Jadi perlu ini ya. Jadi jangan sampai kalian merasa menyesal, merasa kurang dan seterusnya, mungkin ada ya. Jadi harus bersyukur dan bangga. Yang kedua adalah jadikan SMP 13 barokah. Jadi ada nilai tambahnya. Dengan cara bagaimana? Yaitu menunjukkan dan meningkatkan prestasi. Ini tentang 13. Jadi jangan mempunyai kepercayaan angka 13 itu merupakan angka sial, lalu sekolah di SMP 13 sial. Marilah kita jadikan 13 itu angka yang karomah dan berkah. Jadi setiap orang mempunyai kemampuan, maka kenalilah dan pahamilah kemampuan itu. Seperti saya dengan angka 13 itu ada hal yang menarik untuk dijadikan angka yang berkah dan karomah ya, ini contoh saja. Jadi nama saya itu Agus Suprianto, sambil kenalan. Itu ada berapa huruf? Ya kebetulan
Nama saya 13 huruf. Ya, rumah saya kebetulan juga Jalan Suku Manik nomor 13. Dan alhamdulillah sekolah dan bekerja. Dulu NIP saya itu juga depannya 13. Jadi sedangkan Jalan Sumatera nomor 13 ini kebetulan dulu tempat saya sekolah. Di sini dulu namanya SPG dan sekarang jadi SMP 13 juga Jalan Sumatera nomor 13. Jadi istimewa sekali angka 13 itu. Jadi jangan sampai angka 13 itu merupakan angka 13 itu merupakan angka yang berkah dan karomah bagi saya, dan saya harapkan bagi anak-anak juga. Yang kedua itu jadikan SMP 13 keramat, bahasa Jawanya keramat, istimewa ya. Dengan bersyukur dan bangga tadi ya, menjadi siswa SMP 13 ini perlu. Sehingga jadi siswa SMP 13 mendapatkan berkat, manfaat, bertambah kebaikannya dengan menunjukkan dan meningkatkan prestasi. Ini materi tentang remaja. Jadi remaja itu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Anak berumur belasan tahun itu namanya pra remaja, itu 10-12, remaja itu 12-15 tahun, remaja pertengahan itu 15-18 tahun, dan akhir itu 18-21 tahun. Ini biasanya anak SMA itu yang akhir itu. Ciri-ciri remaja. Ada yang ciri-ciri fisik, laki-laki seperti mengalami mimpi basah, suara menjadi berat dan besar, tumbuh jakun, dan seterusnya. Silahkan kalau mau dicatat di pos. Sedangkan ciri wanita sama ya. Ini ciri laki-laki. Ciri wanitanya adalah mengalami menstruasi, misalkan suara melengking, dan seterusnya. Silahkan dicatat kalau mau. Terus ciri psikis remaja, misalkan yang pertama adalah rasa tertarik terhadap lawan jenis. Yang kedua, pencarian jati diri, biasanya muncul kesadaran terhadap diri sendiri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Emosional, misalkan kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Terus yang keempat, kadang-kadang tumbuh pemberontak, tumbuhnya konflik, berkurangnya ibadah. Pada masa remaja itu terjadi. Pertumbuhan fisik semakin dewasa membawa konsekuensi untuk berperilaku dewasa pula, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri di pos kalau mau. Terus ini ada 3 hal yang perlu dicatat atau diperhatikan. Hindari terjadinya pernikahan dini. Terus yang kedua, hindari seks bebas, hindari penyalahgunaan nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini ada salam gender. Jadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Ini tentang pengertian bakat dan seterusnya. Ini perlu dipelajari ya, sampai minat, apa itu bakat, apa itu minat, apa itu potensi. Itu harus tahu, silahkan dibaca. Kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sedangkan kepribadian ini keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Ini contohnya kepribadian lingkungan. Silahkan cari di internet, ada itu ya. Ini saya berikan contoh untuk bisa untuk mengerjakan pakai ini juga bisa, dengan yang lainnya juga bisa. Jadi ada 11. Kebetulan saya juga senang tentang angka 13 tadi.
refleksi atau umpan balik dari apa yang akan kita pelajari. Di dalam BK itu ada berpikir, ada merasa, ada bersikap, ada berbuat, ada bertanggung jawab. Itu untuk dimasukkan. Berpikirnya bagaimana? Sebagai remaja mengenal definisi remaja, ciri-cirinya, kita tahu ya. Terus merasanya, ya merasa sebagai remaja yang sudah tidak lagi sebagai anak-anak, tetapi belum dewasa memang. Jadi masa tumbuh menjadi kedewasaan atau adolescenia. Bersikapnya bagaimana seharusnya? Yaitu bersikap sebagai remaja, siswa SMP 13 yang benar, seperti bersyukur dan bangga menjadi siswa SMP 13, serta menunjukkan dan meningkatkan prestasi. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Gitu ya. Yang keempat yaitu berbuat yang benar dan menghindari perbuatan salah. Seperti pesannya tadi ya, menghindari pernikahan dini, hindari seks bebas, dan hindari penyalahgunaan nafsa. Bertanggung jawab yang bagaimana? Yaitu untuk menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Ini penilaian macam-macam. Post-test nanti silakan dikerjakan. Apakah remaja itu, sebutkan ciri-ciri remaja sesuai dengan dirinya ya. Jadi yang laki-laki ya, ciri-ciri laki-laki, yang perempuan ya, ciri-ciri perempuan, sebutkan ciri-ciri psikis. Karena sudah ya. Sebutkan 3 hal yang perlu dihindari sebagai remaja. Sebutkan 3 hal yang perlu dilakukan sebagai remaja. Itu post-test hari ini. Silahkan dikerjakan. Ini contoh evaluasi untuk minggu depan. Dia ada 15. Saya kira itu pertemuan materi tentang pemahaman diri. Silakan untuk dipelajari dan dikembangkan lebih mendalam lagi, lebih luas lagi, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.